Baik, nomor 1, tampilkan hanya data karyawan yang memiliki job title sebagai business partner. Ya, di sini kita ke job title, kita pilih sebagai select all untuk memilih business partner. Ya, setelah kita klik business partner, kita klik OK. Ya, jadi ini filter perusahaan data pertama. Kita beralih ke data kedua. Tampilkan hanya data karyawan yang memiliki job title sebagai IT koordinator. Kita pergi ke job title. Select all untuk memilih job title sebagai IT koordinator. Setelah kita klik IT koordinator, kita klik OK. Ya, jadi ini filter data perusahaan data 2. Kita beralih ke data 3. Data 3, tampilkan hanya data karyawan yang memiliki job title sebagai analis dan sistem analis. Kita pergi ke job title, select all untuk memilih analis dan sistem analis. Kita klik analis dan sistem analis. Setelah kita klik sistem analis dan sistem analis, kita klik OK. Kita beralih ke data 4. Tampilkan hanya data karyawan yang memiliki job title sebagai analis dan gender sebagai female. Job title sebagai analis. Dan gender sebagai female. Kita klik OK. Jadi ini data filter data 4. Kita beralih ke data kelima. Data 5, tampilkan hanya data karyawan yang memiliki departemen sebagai accounting dan finance, juga filter berdasarkan country dari Brasil. Ya, kita pergi ke departemen, klik departemen sebagai accounting dan finance. Accounting dan finance, kita klik OK. Juga filter berdasarkan country dari Brasil. Jadi kita klik country, klik Brasil, select all, kita klik Brasil, klik OK. Jadi ini data yang kelima. Kita beralih ke data keenam. Data keenam, tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary di atas 100.000. Annual salary, number filter, greater than 100.000. Kita klik OK. Jadi ini data yang keenam. Kita beralih ke data 7. Data 7, tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary antara 80.000 sampai dengan 200.000. Kita klik annual salary, klik number filter, klik between, kita klik 80.000,
Nah, dia di antara, jadi kita klik di bawah lagi. Di sini diisi 200.000. Setelah itu kita klik OK. Ya, jadi itu data yang ke-7. Kita beralih ke data ke-8. Data 8 yaitu tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary kurang dari 100.000 yang bekerja di Departemen Accounting. Kita klik annual salary. Kita klik annual salary. Klik number filter. Klik less than 100.000. Setelah itu kita klik OK. Karena dia bekerja di departemen, maka kita pilih klik departemen accounting. Kita klik accounting, setelah kita klik OK. Ya, jadi ini data 8, kita beranjak ke data 9. Data 9 yaitu tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary lebih dari 100.000 yang bekerja di Departemen Accounting dan IT, age lebih dari 30 tahun. Ya, kita pergi ke annual salary, kita klik annual salary, klik number filter, karena dia lebih dari, maka kita klik greater than 100.000. Kita klik OK. Yang bekerja di Departemen Accounting, select all. Kita klik select all. Kita klik accounting. Setelah klik accounting, kita klik OK. Accounting dan IT. Setelah kita klik accounting dan IT, kita klik OK. Setelah itu, karena dia umurnya age lebih dari 30 tahun, maka kita klik age, number filter, greater than 30. Setelah itu kita klik OK. Jadi ini hasil dari filter data ke-9. Kita beralih ke data ke-10. Data 10 yaitu tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary antara 50.000 sampai dengan 150.000 yang bekerja di bisnis unit manufacturing dan gender adalah female, mulai bekerja atau hire date tahun 2015. Jadi kita tampilkan hanya data karyawan yang memiliki annual salary. Kita klik annual salary. Kita klik number filter. Kita klik between 50.000 dan 150.000. Yang bekerja di bisnis unit manufacturing dan gender adalah female, kita klik female, habis itu kita klik OK. Kita beralih ke
karena dia mulai bekerja tahun 2015, kita ke Here Date. Kita klik Select All untuk memilih tahun 2015. Kita klik tahun 2015, setelah itu kita klik OK. Ya, jadi baik, inilah hasil dari data yang ke-10. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu Kestil 1, belajar investasi penginapan lewat pemahaman TV. Dulu saat masih kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasi sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai dari anuitas. Adam pun tertarik dan mulai mempelajari cara menghitung present value of annuity. Setelah beberapa waktu ia menemukan proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tetap setiap tahunnya selama 5 tahun. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 10%. Dengan menggunakan formula present value of annuity, Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun dengan suku bunga 10%. Dan diperoleh sebesar 379.078.676 rupiah. Dari investasi pengalaman ini, Adam belajar dengan menggunakan present value of annuity. Ia dapat menghitung nilai sekarang dari anuitas dan mengembangkan portofolio investasinya di masa depan. Dengan soal, buatlah perhitungan present value annuity untuk investasi usaha penginapan. Ada menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama fungsi present value dalam Microsoft Excel, dan yang kedua yaitu tabel anuitas PV dalam Microsoft Excel. Baik, di sini ada rumus yang dimana di sini adalah value, N yaitu periode, dan R yaitu discount rate. Dan yang ditanya di sini present value-nya. Jadi di sini kita menggunakan formula anuitas, yaitu sama dengan PV ke kurung, kita masukkan rate-nya, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan periodenya, titik koma juga. Di sini PMT-nya kita kosongkan dulu, kita berikan tanda minus, kemudian kita masukkan tutup value-nya, kemudian tutup kurung dan enter, dan hasilnya 379.078.676 sekian, sama seperti yang ada di sini. Jadi sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu tabel anuitas PV dalam Microsoft Excel. Kedua, kita masukkan tahunnya, enter. Ini kita tarik ke bawah, kemudian pilih series, kemudian di sini cash flow-nya,
beli itu 100 juta. Enter, kemudian ini kita tarik ke bawah. Kemudian di sini diskon rate-nya diskon rate atau diskonto diskontonya 10%. Enter, kemudian kita tarik. Kemudian di sini ditanya adalah recent value-nya. Jadi di sini kita masih menggunakan rumus yang sama. Itu menggunakan formula mutas, yaitu kita masukkan bunganya, kemudian titik koma, kita masukkan tahunnya, kemudian titik koma juga, PMD-nya kita kosongkan dulu karena kita masih menggunakan rumus yang tadi. Jadi kita tambahkan titik koma juga, kemudian kita minus. Jadi kita masukkan cash flow-nya, tutup kurung, lalu enter. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan apakah nilainya masih sama dengan nilai di awal. Ini kita blok dari atas ke bawah. Kemudian tutup kurung, dan hasilnya masih sama, yaitu 379.078.676 sekian. Kemudian cash flow-nya kita jumlahkan lagi. Kemudian kurung, kita blok dari atas ke bawah. Kemudian tutup kurung, enter, dan ini hasilnya. Studi yang kedua yaitu belajar investasi kapal ikan lewat pemahaman PV. Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah seorang pengusaha Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern, Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya.
Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun ke depan, dengan suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 12%. Setelah melakukan perhitungan, Aulia mengetahui bahwa nilai sekarang atau PV dari anuitas selama 5 tahun ke depan adalah sekitar Rp540.716.430. Dengan soal, buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha kapal tangkap ikan. Bapak Ahmad menggunakan 2 cara, yaitu cara yang pertama yaitu fungsi PV dalam Microsoft Excel, dan yang kedua yaitu tabel anuitas PV dalam Microsoft Excel. Jadi kita buat untuk bagian yang pertama yaitu fungsi PV dalam Microsoft Excel. Di sini kita masih menggunakan rumus yang tadi, yang dimana cash flow-nya adalah 150 juta, N atau periode adalah 5 tahun, kemudian discount rate-nya adalah 12%. Yang ditanya adalah present value-nya. Jadi sama dengan PV buka kurung, kita masukkan rate-nya yaitu 12%, kemudian titik koma, lalu kita masukkan periodenya atau N, titik koma juga. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, jadi kita menambahkan tanda minus, kemudian kita masukkan cash flow-nya yaitu 150 juta, lalu tutup kurung dan enter. Tutup kurung lalu enter, dan hasilnya sama dengan yang dipikir, sama dengan yang Aulia ketahui, yaitu 540.716.430 sekian. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tabel anuitas. Dalam Microsoft Excel, kita masukkan tahunnya, kemudian kita tarik ke bawah, kita tulis garisnya, kemudian di sini cash flow-nya yaitu 150 juta, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian di sini diskontonya itu 12%, dan kemudian kita tarik ke bawah, dan di sini tunjukkannya adalah present value. Berbesar sedikit. Di sini kita masih menggunakan formula anuitas, yaitu kemudian kecil ke kurung, kita masukkan rate-nya yaitu
bunganya 12%, kemudian titik koma, kemudian kita masukkan tahunnya, titik koma juga, dan perimitenya kita kosongkan dulu karena kita masih menggunakan rumus yang sama, jadi kita tambahkan titik koma lagi, kemudian tanda minus, lalu kita masukkan cash flow-nya itu 150 juta, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian ini kita jumlahkan apakah nilainya sama dengan nilai yang di atas atau tidak. Kita blok dari X ke bawah, kemudian tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya sama, yaitu 540 juta 716.430 sekian. Kemudian kita jumlahkan lagi cash flow-nya, zoom ke kurung, kita blok lagi dari atas, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan di sini hasilnya 750 juta melainkan tinggal 540 juta 716.430 sekian. Kita buatkan tabel agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita pilih all borders